Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah kapal tongkang lepas kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam di kawasan Samarinda seberang. Sejumlah tempat penjualan gas LPG ukuran 3 kg disidak oleh tim gabungan. Hasilnya, 2 pangkalan terancam ditutup paksa. Pengerjaan jalan tol dari IKN ke Balikpapan masih terus berlangsung. Sidak yang digelar Pemkot Balikpapan bersama Pertamina dan Ditjen Migas ini dilakukan di sejumlah pangkalan penjual gas LPG ukuran 3 kg. Sidak dilakukan setelah diterima laporan masyarakat terkait pangkalan yang diduga sengaja menjual gas LPG 3 kg kepada pengecer atau warung. Bahkan didapat informasi jika pangkalan menjual gasnya di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp19.000 per tabung. Dari sidak ini didapati indikasi pelanggaran serius dari 2 pangkalan penjual gas LPG ukuran 3 kg. Kedua pangkalan itu ditemukan di Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Muara Rapak. Kedua pangkalan didapati menjual gas LPG 3 kg ke pengecer dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung. Atas temuan ini, Pertamina akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan nakal tersebut. Salah satunya yakni dengan melakukan pemutusan hubungan usaha. Kita melakukan sidak terkait dengan adanya isu harga eceran tertinggi yang tidak sesuai di lapangan. Adapun yang kita cek di pangkalan pertama, itu ada indikasi laporan masyarakat terkait dengan penjualan langsung ke pengecer melalui bukti video. Maka kita langsung tindak lanjut ke lapangan, dan pada saat kita ada di lapangan itu ternyata pihak dari pangkalan tidak bisa juga mengakui bahwasannya itu pelanggaran, dan jadi kemungkinan akan kami tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku. Adapun pangkalan yang di sekitarnya juga kami cek, di situ tidak ada yang hadir dan tidak ada titik terang keberadaan sebuah pangkalan, makanya kami akan lebih tindak lanjut juga sesuai aturan yang berlaku. Apa Pak tindakannya, Pak? Kemungkinan akan kami PHU, pemutusan hubungan usaha. Pertamina Patraniaga meminta seluruh pangkalan LPG agar mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku. Pasalnya, pangkalan diberikan amanah untuk menjual barang bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas Lapas Narkotika Jalan Padat Karya Sempaja Utara bersama BPBD dan pihak kelurahan serta kecamatan menelusuri pembuangan limbah dari lapas Rabu pagi. Ini dilakukan menyusul protes warga berkaitan limbah pembuangan dari lapas yang dianggap mencemari lingkungan dan perkebunan warga. Warga menyebut permasalahan limbah dari lapas ini sejatinya diakibatkan oleh saluran air yang mulai tersumbat. Jika salurannya dinormalisasi, maka permasalahan ini bisa teratasi. Harapan kita terkait masalah sebenarnya ini sampel saja, Mas. Masalah ini hanya masalah pembuangan air yang buntu, saluran air yang buntu, sehingga ketika ada curah hujan atau debit air yang lebih tinggi, ini
tertahan air ini di tengah pemukiman masyarakat, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak yang dirasakan oleh masyarakat daripada limbah LP narkoba tersebut. Karena ini sudah kalau memang dibukakan kurang lebih sekitar 1 kilometer. Nah, ini harapan kita mudah-mudahan ini secepatnya respon dari pemerintah sehingga tidak ada lagi permasalahan antara pihak masyarakat dengan pihak lapas narkoba. Nah, jadi kita buka dulu. Setelah kita buka, insya Allah fisiknya tahun depan. Sementara pihak lapas menyebut, penghuni lapas saat ini hampir 1.000 orang. Meski begitu, mereka cukup yakin jika aliran pembuangan dari lapas terbilang normal. Pihak lapas meyakini limbah yang disangkakan oleh warga itu bukan hanya dari lingkungan lapas, melainkan juga dari warga setempat. Untuk menormalisasi aliran air sepanjang 1 kilometer tersebut, lapas bersama BPBD akan bekerja bersama. Jadi hari ini lapas narkotika dengan kapasitas 450 orang. Hari ini isi penghuni kita diisi dengan jumlah 950 orang. Jadi over kapasitasnya kurang lebih hampir 100%. Nah, jadi kita bisa bayangkan bersama kebutuhan air bersih yang seyogianya untuk 450 orang ini harus dibagi untuk 950 orang. Dan juga kami di sini punya sedikit keterbatasan masalah artinya ketersediaan air bersih karena juga sumur bor kita banyak yang sudah macet ya, sudah rusak. Jadi kami terpaksa ke sungai yang di dekat jembatan Betapus untuk sedot air untuk sebagai artinya kebutuhan kami di lapas ini, demikian. Ternyata memang kondisi existing di lapangan ada penyempitan drainase itu di sisi pemukiman dan terusannya ke sisi sungai kurang lebih 1 km memang ada gulma-gulma yang menutup aliran air sehingga kalau terjadi hujan deras, otomatis air yang terhenti, baik dari 5 rumah tangga maupun dari sebagian dari lapas ini, lari ke pemukiman maupun ke kolam warga. Jadi persoalannya ternyata memang harus di aliran sungai menuju dari drainase ke sungai itu harus dibersihkan. Dan saya tadi sudah komunikasi dengan PUPR, dengan pihak kelurahan, segera mengajukan surat supaya segera ditindaklanjuti. Diharapkan normalisasi tersebut mampu meredakan keresahan warga akibat limbah yang menggenang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Korban banjir di beberapa kawasan di Kabupaten Malinau akan mendapatkan bantuan berupa paket sembako yang berisi mie instan, beras, gula, telur, minyak goreng, dan susu. Total 48 paket yang akan dibagikan dan seluruhnya berasal dari donasi masyarakat. Distribusi bantuan akan menyasar kepada warga yang bermukim di kawasan paling parah terdampak banjir, yaitu RT 14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Ketua RT setempat menyatakan pihaknya akan membagikan paket sembako ini sesuai data yang telah dihimpun. Ini dimaksudkan agar penyalurannya tepat sasaran. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau serta masyarakat yang sudah membantu warga saya yang kemarin terkena bencana banjir, dan alhamdulillah bantuan saya sudah terima. Sebentar lagi akan saya distribusikan ke warga saya yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Dari relawan kemanusiaan di Nunukan, banjir kali ini terbilang parah. Bahkan hingga Rabu pagi, sejumlah titik masih tergenang menyebabkan beberapa sekolah memperlakukan belajar dari rumah. Jalan poros menuju ke rumah sakit umum masih ada sedikit tergenang air. Untuk Kecamatan Malinau Kota, Jalan Seluing, Jalan AMD, Jalan Duyan, itu masih ada tergenang air sedikit. Nah, untuk sekolah dasar SD 01 dan SD 02, itu halaman sekolah masih tergenang air.
untuk murid-murid itu diliburkan atau belajar di rumah. Jadi tetap kita waspada untuk antisipasi ke depan. Meski banjir telah surut, namun masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada. Peringatan itu diberikan karena curah hujan masih tinggi. Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara.